Halo Sobat Sindo, kita akan menyimak laporan mendalam tentang daftar negara dengan militer terkuat di dunia tahun 2025. Laporan ini menggunakan data dari Global Firepower yang menganalisis 145 negara berdasarkan lebih dari 60 indikator kekuatan militer. Hasilnya, Indonesia berada di peringkat ke-13 dunia. Sebuah posisi yang mengejutkan banyak pihak karena kita berhasil unggul atas negara-negara yang selama ini dianggap lebih unggul secara teknologi. Indonesia berada di atas Israel yang tercatat menempati posisi ke-15 tahun ini. Amerika Serikat masih menempati posisi teratas, diikuti Rusia dan Tiongkok di urutan berikutnya. Mereka memiliki teknologi, logistik, serta anggaran pertahanan yang jauh lebih besar. Lalu, apa yang membuat Indonesia bisa melonjak ke posisi 13? Ada beberapa faktor utama yang menentukan penilaian ini. Pertama adalah manpower atau sumber daya manusia. Indonesia masuk dalam 4 besar negara dengan potensi personel militer terbesar di dunia. Tercatat lebih dari 130 juta orang masuk kategori available manpower. Lebih dari 4.500.000 orang mencapai usia militer setiap tahunnya. Faktor kedua adalah kapasitas sumber daya alam dan keuangan. Indonesia masuk 3 besar produsen batu bara dunia dan memiliki fondasi ekonomi yang kuat dalam penilaian Global Firepower. Anggaran pertahanan Indonesia dicatat sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2025. Melalui anggaran ini upaya modernisasi terus dikerjakan, termasuk pengadaan alutsista baru dan program pertahanan jangka panjang. Namun, tercatat catatan penting. Jumlah personel aktif Indonesia sebenarnya masih rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Indonesia juga belum memiliki kapal induk atau destroyer yang menjadi nilai tinggi dalam sistem penilaian militer modern. Meskipun demikian, kekuatan kita dianggap seimbang di 3 matra, darat, laut, dan udara. Kemampuan operasional, kesiapan tempur, serta latihan berkelanjutan menjadi salah satu alasan peningkatan penilaian. Laporan ini juga menekankan pentingnya perang siber dan teknologi otonom dalam militer abad ke-21. Negara yang mampu mengembangkan teknologi otonom akan memperoleh keunggulan strategis dalam perang modern. Indonesia masih membutuhkan investasi besar untuk menuju ke arah tersebut. Namun, potensi industri dalam negeri semakin meningkat. Dalam konteks regional, Indonesia menempati peringkat pertama militer terkuat di Asia Tenggara. Posisi ini menunjukkan dominasi Indonesia dalam kawasan, baik dari segi manpower maupun kapasitas operasional. Kontrol wilayah dan operasi patroli di kawasan strategis meningkatkan nilai kesiapan militer Indonesia. Keikutsertaan dalam latihan internasional juga menambah nilai penting terkait interoperabilitas dan pengalaman tempur. Namun, para pengamat juga mengingatkan bahwa ranking adalah indikator, bukan tujuan akhir. Global Firepower sendiri menyatakan bahwa mereka tidak menghitung kualitas intelijen, teknologi nuklir, maupun moral pasukan, hal-hal yang sangat menentukan dalam konflik nyata. Karena itu, kita harus memandang peringkat ini secara proporsional. Ada hal-hal yang masih menjadi PR ke depan. Pertama, modernisasi alutsista harus berjalan konsisten. Kedua, kemandirian industri pertahanan menjadi kunci arah pertahanan Indonesia di masa depan. Ketiga, kesiapan tempur dan sistem logistik harus mampu menghadapi skenario baru, termasuk ancaman siber dan perang informasi. Sebagai bangsa besar, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk terus meningkatkan posisi militer di kancah dunia. Kekuatan kita bukan hanya pada pasukan atau teknologi, tetapi pada jati diri dan komitmen untuk menjaga kedaulatan negeri ini. Peringkat ke-13 adalah tonggak, tapi perjalanan kita masih panjang.
Dengan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi kekuatan militer yang mandiri dan modern. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada laporan khusus berikutnya.